Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Media Pembelajaran dan Simulasi Digital. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait pengelolaan siklus akuntansi menggunakan spreadsheet atau Excel, di mana kita pada video-video sebelumnya sudah menyelesaikan sampai pada pembuatan buku besar pembantu utang, piutang piutang. Ya, pada video sebelumnya untuk materi spreadsheet kita sudah menyelesaikan sampai buku besar pembantu piutang. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait buku besar pembantu utang. Nah, untuk buku besar pembantu utang, mekanisme pembuatannya hampir sama seperti buku besar pembantu piutang, namun di sini terdapat beberapa perbedaan komponen, ya. Komponennya ada yang sedikit berbeda, yaitu ketika kita membuat buku besar pembantu piutang, maka yang terlibat di situ adalah customer. Nah, namun ketika membuat buku besar pembantu utang, yang terlibat adalah supplier. Ya. Maka segala hal transaksi yang ada kaitannya dengan supplier, terutama yang menggunakan akun utang, nanti akan muncul pada buku besar pembantu utang. Baik, ini di bagian kanan layar Anda adalah contoh dari buku besar pembantu utang yang sudah selesai dibuat. Nah, dan akan saya praktekkan di sebelah kiri layar. Pertama tentunya siapkan dulu sheet buku besar pembantu utang, ya, BBU. Nah, di sini seperti sheet-sheet sebelumnya, kita akan menyiapkan terlebih dahulu tombol navigasi, ya, tombol navigasinya. Ada 3 tombol yang biasa kita buat, yaitu tombol menu utama, previous, dan next. Oke. Dan tahapannya sama. Kita copy dari sheet sebelumnya. Ya, kita copy dari sheet sebelumnya. Lalu kita paste dan kita geser, sesuaikan letaknya nanti di kira-kira di baris keberapa tombol ini. Kolom C-nya agak lebar. Ya, ini kita taruh. Ini untuk menu utama. Kemudian ada tombol previous. Tombol previous. Kita copy. Ini di kolom G. Di sini kurang lebih. Kemudian ada tombol next. Tombol next, klik kanan ya untuk men-select tombolnya biar tidak kepencet. Ada di kolom H dan I. Ya, kira-kira di sini tempatnya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengedit, ya, apalagi terutama untuk tombol previousnya ini. Edit hyperlinknya, edit hyperlink, ya. Untuk previous tentunya ke sheet sebelum BBU yaitu BBP. Kita ganti, klik OK. Yang next, nah untuk next yang di BBU, sheet selanjutnya adalah sheet neraca saldo. Kita buatkan dulu sheet baru. Kita berikan nama neraca saldo. Enter. Kosongan dulu. Oke, tombol next, kemudian kita edit hyperlink. Kita arahkan ke sheet neraca saldo. Oke. Kemudian masuk ke bagian kepala, bingkainya dulu saja ini.
Oke, bingkainya dulu. Bingkai dari form buku besar ini sampai baris ke 37. Ya, seperti ini kurang lebih. Masuk ke menu border, more border. Ya, pilih ketebalannya. Warnanya kita pakai outline. Oke. Kemudian bagian kopnya mulai dari baris ke-8. Sini kita berikan marge, modiste, risky. Terus di bawahnya buku besar pembantu utang. Ya. Kemudian bawahnya lagi di sini periode. Rumusnya sama seperti rumus periode pada form-form sebelumnya. Silakan Anda bisa ikuti penjelasan yang ada di video-video sebelumnya. Sudah saya jabarkan juga, silakan bisa diikuti. Oke, sekarang kita rapikan dan atur format kopnya. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian apa namanya ini, profil ya, profil dari akunnya ya, nama suppliernya, kode suppliernya. Ini ada di baris 12 dan 13. Oke, baris 12 13 kita berikan border. Oke, caranya sama, masuk di more border, pilih warnanya, pilih outline, ketebalannya sudah. Oke, kemudian di kolom C baris 12 ini adalah kode supplier. Nah, untuk kodenya di sini diletakkan di kolom E ya. Ya, di sini diletakkan di kolom E. Silakan nanti ini yang kolom D kita perkecil aja, yang kolom E kita perbesar, kita perlebar ya. Kemudian ini A juga kita persempit saja. Nah, untuk supplier walaupun hanya satu, walaupun kita hanya memiliki satu, ya kita buat saja seperti data validation ya. Caranya di kolom E12 ya, insert bukan, pakai menu data. Data, masuk ke data validation, klik. Ya, di sini any value ganti dengan list. Ketik saja S1. sorry. S01. Oke, kita cek dulu. Kita pakai spasi atau enggak ini kodenya. Jangan sampai salah ya. Oh, pakai spasi. S spasi 01. Maka di sini juga harus pakai spasi. Kalau beda nanti nggak akan keluar nanti nama suppliernya. Jadi kalau di depan di form-form sebelumnya Anda menggunakan spasi S spasi 01, maka di bagian ini juga pastikan S spasi 01. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti ini. Kemudian nama suppliernya. Di sini pakai menu VLOOKUP. Ya, selnya ini ya. Terus range-nya kita pakai yang ada di customer supplier ya, di sini. Ini kita blok. Lalu 2 0 kosong ya, 0 kosong ya, kurung tutup, lalu tekan enter. Nah, kenapa NA? Karena kodenya belum kita munculkan di atas. Kita munculkan. Nah, ini dia, sudah muncul. Oke. Kemudian nama supplier sudah, kita masuk pada kode akun. Kode akun di kolom G
kode akun tulisannya ya. Sedangkan untuk angkanya di kolom H 2101. Saldo akhir. Saldo akhir nanti terakhir saja ini karena tinggal kita ambil dari baris terakhir ya di dalam tabelnya ini. Oke. Selanjutnya tabelnya ya, tabel buku besarnya ini di baris ke-15. Oke, yang pertama kolom tanggal. Terus nomor bukti. Ini kita perlebar saja. Nomor bukti. Transaksi. Ini kita wrap. Ya. Tanggalnya kita persempit saja. Oke. Kemudian ada uraian transaksi. Ada yang di F ada debit, yang di G ada kredit, dan yang di H ada saldo. Nah, ini kita posisikan di center. Kita bold. Kemudian jika ingin di blok warna, ya, masuk ke bagian isi. Nah, sama seperti buku besar pembantu piutang ataupun buku besar umum, di dalam tabel ini terdiri dari dua bagian ya. Bagian yang saya blok berwarna apa ini? Oranye, dengan bagian yang saya blok dengan warna hijau ini punya komponen rumus yang berbeda dari tiap kolomnya. Oke, kita lihat di baris yang pertama. Untuk bagian baris pertama di kolom tanggal ini diketik manual 01/07/2000. Di sini 2015 ya, harusnya 2015. Ya, ini 2015. Kemudian nomor bukti transaksi ini dikosongkan saja. Terus uraian transaksinya di baris pertama berisi saldo awal, kolom debit. Untuk kolom debit ini kosong, kolom kredit. Nah, untuk kolom kredit ini mengambil saldo yang ada di sheet customer supplier ya. Jadi pada saldo awal supplier di sheet customer supplier ini ada saldo awalnya ya. Ini akan ditarik atau dimunculkan kembali pada sheet buku besar pembantu utang, terutama di kolom kredit. Nah, rumusnya juga sama menggunakan VLOOKUP ya. Ia akan mengacu menggunakan kode supplier yang ada di sel E12 ya, di sini. Dia menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kodenya yang dilihat adalah kode supplier. Kemudian titik koma akan merujuk pada sheet customer supplier ya, di range tabel B24 sampai dengan D28 ya, dan mengacu dari kolom ketiga saldo ini. Karena dari kolom ketiga, maka di sini kita ketik 3 0 logika true false nya. Nah, setelah itu tekan enter. Kenapa di sini munculnya 0? Karena di saldo customer supplier, bagian supplier saldo awal
juga berisi 0. Kalau di sini kita isi 50.000, maka nanti di bagian buku besar pembantu utang juga muncul 50.000. Itu kalau seandainya ada isinya. Tapi kalau tidak ada isinya ya sudah, berarti isinya 0. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian bagian saldo ya. Di sini juga disamakan dengan kolom kreditnya. Jadi tinggal disama dengan kolom kredit. Nah, ini untuk baris yang pertama di buku besar pembantu utang. Karena ini bagian saldo awal, jadi bagian ini belum menggunakan rumus yang banyak. Nah, sekarang masuk ke bagian baris kedua ya. Nah, di baris kedua ini tiap kolom sudah menggunakan rumus yang berbeda. Kita mulai dari bagian debit dulu. Untuk kolom debit, nah kita lihat rumusnya seperti apa. Ya, ini rumus di kolom debit akan saya perlihatkan di Word biar kita lebih mudah mengilustrasikannya. Nah, saya perbesar. Rumus ini terdiri dari logika if dan logika and. Nah, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, jika menggunakan if dan and, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat tersebut lebih dari satu ya, dan semua syarat harus terpenuhi, semua syarat, karena ini menggunakan and. Kalau menggunakan or, cukup satu syarat saja terpenuhi, maka logika if-nya bisa berjalan. Nah, tapi karena ini menggunakan and, maka semua syarat yang dibutuhkan, yang diminta harus dipenuhi ya, untuk menjalankan permintaan if-nya. Nah, maka dari itu kita lihat syaratnya apa saja. Syarat yang pertama dari rumus ini, kita lihat, saya blok dulu. Nah, ini dia syarat yang pertama, warna merah. Langsung saja pada syarat yang kedua. Nah, ini syarat yang kedua, warna biru. Pada syarat yang pertama, Anda diminta untuk memastikan samakah isi dari E12 di set BBU ini. E12 itu isinya apa? E12 isinya adalah kode dari supplier ya, kode dari supplier E12 ini. E12 apakah sama dengan jurnal umum sel D11? Jurnal umum sel D11, kita lihat jurnal umum sel D11. Nah, di sini D11 ada isinya tidak? Tidak ada. Maka syarat yang pertama ini sudah otomatis gugur, karena E12 dan D11 ini isinya tidak sama. D11 isinya kosong, E12 isinya S01. Nah, karena ini pakai N dan syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, maka bagian logika if yang ini jurnal umum H11, logika if yang warna hijau ini tidak bisa berlaku. Kita lihat jurnal umum H11. Jurnal umum H11 apa isinya? Jurnal umum H11 isinya adalah nominal akun debit H11 di jurnal umum. Nah, nominal 150 ini harusnya bisa muncul di kolom debit sini. Tetapi tidak bisa muncul karena syarat pertama yang diminta tidak terpenuhi. Karena ini pakai N.
kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua, perhatikan sheet BBU H12. BBU H12. Ini BBU H12. Lihat isinya apa? Akun 2101. Harus sama dengan bagian jurnal umum F11. Jurnal umum F11. F11. Nah, yang di H12 tadi itu akun utang 2101. Sedangkan yang di jurnal umum F11 akun kas 1101. Jelas berbeda. Maka dua syarat ini tidak bisa terpenuhi. Maka nominal yang ada di jurnal umum H11 atau nominal debit yang ada di H11 ini tidak bisa dimunculkan dengan menggunakan rumus ini di kolom debit. Yang muncul akhirnya adalah 0. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, kita buat rumusnya di sini. Tuh. Kita ketik rumusnya seperti itu, ya. Lalu tekan enter. Nah, yang muncul adalah 0. Kenapa 0? Yaitu tadi. Karena dua syarat ini tidak terpenuhi permintaannya. Oke, ini untuk kolom debit. Kemudian kita lanjut ke kolom kredit. Kolom kredit logikanya juga hampir sama. Nah, ini kolom kredit. Kita cek rumus yang kolom kredit. Ini kolom kredit, logikanya sama, if dan and. Syaratnya seperti apa? Ini syaratnya. Syarat yang pertama, saya kasih warna merah. Syarat yang kedua, saya kasih warna biru. Nah, yang akan memberlakukan syarat, nah ini saya kasih warna hijau. Nah, logikanya sama, tapi sumbernya beda. Kalau yang untuk kolom debit tadi, ini ngacunya dari jurnal umum debit. Nah, kalau yang kolom kredit buku besar pembantu utang, ngacunya dari jurnal umum kredit. Nah, yang sama cuma yang bagian nih, apa, kode suppliernya saja. Oke, kita lihat syarat yang pertama sama dengan syarat yang ada di debit, ya. E12 ini E12 harus sama dengan bagian jurnal umum yang ada di kolom D11, ya. Harus sama dengan jurnal umum D11. E12 di kolom di sheet BBU harus sama dengan jurnal umum D11. Ini kita lihat sama atau beda? Berbeda. Kenapa berbeda? Di D11 ini kosong, sedangkan di E12 isinya S01. Jelas sudah tidak sama. Sedangkan yang di syarat yang kedua, BBU H12. BBU H12 isinya apa? 2101. Samakah dengan jurnal umum I11? Jurnal umum I11. Ini dia. Jurnal umum I11. Di BBU H12 isinya 21, akun 2101. Sedangkan di jurnal umum I11 isinya akun apa? 3101. Jadi sudah berbeda. Maka jelas kedua syarat ini sudah tidak bisa terpenuhi, sehingga nominal yang ada di jurnal umum K11 ini nominal kredit jurnal umum K11 ini tidak bisa dipindahkan ke kolom kredit di buku besar pembantu utang. Yang muncul akhirnya adalah 0. Sekarang kita buat rumusnya seperti itu, ya.
Hati-hati dalam penulisan rumus. Kalau di sini Anda menggunakan BBU, pastikan nama sheet Anda juga BBU. Jangan di sini BBU, di sini buku besar utang atau apa yang lainnya, sehingga rumus ini tidak bisa terpakai. Jadi BBU di sini mengacu dari nama sheet yang ada di sini. Oke, setelah kita buat, tekan enter. Nah, di sini juga munculnya akhirnya 0. Oke, itu untuk kolom kredit. Kolom kredit. Kemudian pindah ke kolom saldo. Di kolom saldo, rumusnya sederhana. Ini hanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, di sini rumusnya H16 itu saldo dari baris pertama ditambah dengan G17 saldo kredit di baris yang kedua, kemudian dikurangi oleh saldo debit di baris yang kedua. Saldo baris pertama ditambah kredit baris kedua dikurangi debit baris kedua. Enter. Kenapa munculnya 0? Ya karena 0 ditambah 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Oke, kemudian bagian uraian transaksi. Nah, ini juga rumus ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat video ini, kita langsung buat saja. Penjelasannya ada di video sebelumnya. Sorry, ini salah. Benar ya. Terus rumus yang ada di nomor bukti juga sama. Ini juga sudah saya jelaskan di video buku besar pembantu utang, piutang. Jadi tidak akan saya jelaskan di video kali ini. Silahkan ditonton kembali video yang sebelum ini jika ingin mengetahui penjelasan dari rumus ini. Ini juga sama, kolom tanggal ya, logikanya juga sama dengan penjelasan yang ada di buku besar pembantu piutang. Nah, setelah semua rumus yang ada di baris kedua ini selesai dibuat, maka rumus yang ada di baris kedua ini tinggal kita tarik saja. Ya, kita blok semuanya di baris kedua ini, kemudian tarik sampai dengan baris 35. Ya. Oke, perhatikan ini ada contoh kasus. Ada transaksi yang tidak muncul, yang di baris 19. Nah, kita cek. Di baris 19 ini ada harusnya transaksi TE021 tanggal 3. Nominalnya 32 juta. Kita cek, mungkin ada kesalahan di bagian jurnal umum. Tanggal 3. Ya, di sini pembelian peralatan jahit. Oke. Ini akunnya adalah sudah benar S spasi 01 kodenya. Kemudian akun yang terlibat yang muncul di sisi kredit. Nah, di sini akunnya akun utang usaha 2101. Ini adalah akun di baris ke I13. H12. Oke, kita cek dulu. H12 mungkin ada yang belum kita mutlak ya. H12. Oke. Jurnal
I13. Kemudian kita lihat di bagian jurnal umumnya. Ini di kolom D13. Oh, ini dia salahnya di sini. Ya, harusnya mengacunya dari ini. Pembelian. Nah, S01 ini harusnya munculnya di sini. Ya. Ya. Jadi bukan di, kita cek jurnal umumnya. Nah, S01-nya harusnya ada 2 di sini. Ini hanya 1 tadi munculnya. Nah, sekarang kita cek di BBU. Harusnya sudah muncul. Nah, ini dia. Oke. Tadi ternyata ada kode dari supplier di jurnal umum yang belum muncul, yang akhirnya membuat ini tidak muncul di buku besar pembantu utang. Oke, sekarang kita perbaiki tanggalnya. Ini tanggalnya masih formatnya belum benar. Di blok ganti dengan sorted. Nah, seperti ini. Oke. Demikian pembuatan isi dari tabel buku besar pembantu piutang. Sekarang bagian paling bawah yaitu ada baris total. Baris total ini kita merge dulu. Total. Ini kita sum. Ya, di sini sampai atas harusnya. Apa di atas kan kosong ya, kita tutup aja. Terus yang ini juga sum. Nah, ini sampai atas. Oke. Nah, kalau yang ini bukan sum ya, ini kita samakan dengan baris yang di sini. Enter. Terus yang di sini, nah di saldo akhir juga kita samakan dengan yang ada di sini. Ya. Lalu kita bold dan kita blok dengan warna. Baik, demikian proses pembuatan buku besar pembantu utang sudah selesai. Silakan apabila ada pertanyaan atau ada bagian yang belum jelas bisa ditanyakan melalui grup WA ataupun di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.